Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Nur Halijah Amini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang deret dan juga fungsi linier serta penerapannya dalam ekonomi. Di sini saya akan membahas yang pertama ada penaksiran pertumbuhan penduduk, yang kedua ada bunga majemuk yang diambil lebih dari 1 kali setahun, yang ketiga ada keseimbangan pasar atau equilibrium, yang keempat ada fungsi biaya, dan yang terakhir ada fungsi penerimaan. Materi yang pertama ada penaksiran pertumbuhan penduduk. Dalam deret bisa dijadikan dasar sebagai perhitungan penaksiran pertumbuhan penduduk karena rumus dari penaksiran pertumbuhan penduduk ini sama dengan rumus deret ukur. Seperti di sini kita lihat rumus dari penaksiran penduduk adalah jumlah pada tahun pertama dikalikan dengan R. R itu adalah 1 plus persentase pertumbuhan per tahun dipangkatkan dengan indeks per tahun dikurangi 1. Untuk lebih memahami materinya, kita lanjut ke soal. Di sini kita punya contoh soal. Di Kota Pattaya pada tahun 2005 jumlah penduduk sebanyak 2.500.000 jiwa. Dan data perhitungan tingkat penduduk 2% per tahun. Berapakah jumlah penduduk pada tahun 2009? Di sini diketahui jumlah pada tahun pertamanya itu adalah 2.500.000. Lalu persentasinya ada 2%. 2% kita ubah ke desimal menjadi 0,02. Lalu untuk indeks per tahun kita cari dengan cara tahun yang kita cari dikurangi dengan tahun dasar. Karena kita mencari tahun 2009, jadi 2009 dikurangi 2005, kita dapat 4. Setelah kita mengetahui ini semua, kita masukkan semuanya ke rumus. Jadi jumlah pada tahun 2009 itu yaitu P9 sama dengan 2.500.000 yaitu tahun dasar dikalikan 1 plus 0,02 pangkat 3. 3 ini kita dapat dari hasil pengurangan tadi 4 dikurangi dengan 1. Jadi kita dapat 3. Lalu kita hitung yang dalam kurung 1 plus 0,02 kita dapat 1,02. Setelah itu kita jumlahkan semuanya 2.500.000 dikali dengan 1,02 pangkat 3 didapatlah 2.653.20. Itulah jumlah penduduk Kota Pattaya di tahun 2009. Yang kedua, di sini kita punya materi bunga majemuk yang diambil lebih dari 1 kali setahun. Di sini kita punya rumus nilai awal dikalikan dengan 1 ditambah dengan suku bunga per tahun dibagi frekuensi pembayaran bunga dalam setahun tersebut dipangkatkan dengan jumlah tahun dikali frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Untuk lebih mempermudah kita mempelajari materi ini, kita lanjut ke contohnya. Di sini kita punya contoh, jika Pamium menabung 10 juta di bank dengan tingkat bunga 10% per tahun, berapakah jumlah uang Pamium setelah 8 tahun jika dibunga banjabukan secara semester? Di sini kita ketahui nilai P atau nilai awal itu ada 10 juta. Lalu ada suku bunga per tahun atau I 10%, kita desimalkan menjadi 0,1. Lalu ada frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Jadi karena ini kita dicarinya semester, satu semester itu ada 6 bulan, satu tahun ada 12, jadi 12 dibagi dengan 6 kita dapat 2. Lalu ada N yaitu jumlah tahun 8, yaitu yang kita cari ya setelah 8 tahun. Lalu kita semua masukkan ke rumus, kita dapat F nilai akhir setelah periode ke-8 atau Fn itu 10 juta dikalikan dengan 1 plus 0,1 dibagi 2 pangkat 16. 16 ini kita dapat dari 8 dikalikan 2 sama dengan 16. Lalu kita hitung yang 1 ditambah 0,1 per 2, kita jumlahkan, hasilnya adalah 1,05. Lalu di sini jangan lupa ada pangkat 16-nya. Kita hitung 1,05 pangkat 16 ini kita hitung terlebih dahulu. Setelah itu kita dapat hasilnya di sini yang 2,18287, itulah hasilnya. Lalu setelah sudah kita hitung 10 juta dikalikan dengan 2,18287 ini.
Setelah kita hasilkan, ternyata kita dapat 21.828.700.000. Itulah uang Pamius setelah 8 tahun di bank dengan bunga 10% per tahun. Materi yang ketiga, kita punya keseimbangan pasar atau equilibrium. Keseimbangan pasar ini terjadi di saat QD sama dengan QS, di mana kurva dari QD itu sama seperti kurva fungsi permintaan, di mana dia ditarik dari kiri atas menuju kanan bawah, sedangkan kurva dari QS sama seperti fungsi penawaran. Fungsi penawaran ini ditarik dari kiri bawah menuju kanan atas. Dan equilibrium itu terjadi di antara perpotongan kurva QD dan juga kurva QS. Nah, sekarang kita beralih ke contohnya. Untuk lebih memahami dari materi keseimbangan pasar ini, kita perlu coba dengan contoh. Di sini ada contoh fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan QD sama dengan 160 plus 2P dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 80 plus 4P. Berapakah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangannya serta gambarkan grafiknya. Seperti yang kita tahu, keseimbangan pasar itu terjadi di saat QD sama dengan QS. Jadi di sini kita punya QD sama dengan QS itu 160 min 2P sama dengan min 80 plus 4P. Lalu kita pindah ruas, jadi min 2P min 4P sama dengan min 80, 160 pindah ruas jadi min 160. Sini kita punya min 6P sama dengan min 240. Kita hasilkan, ditemukanlah P40, dan P40 ini adalah harga dari keseimbangan pasar. Lalu untuk mencari jumlah keseimbangan pasarnya, kita bisa substitusikan P40 ini ke QD atau ke QS. Di sini kita coba untuk ke QD. Jadi kita punya QD 160 min 2P. P kita ganti dengan 40. Jadi 2 kali 40 sama dengan 80. Akhirnya kita punya 160 min 80 sama dengan 80. Ini keseimbangan pasar terjadi di saat harga 40 dan jumlahnya 80. Sekarang kita coba buat grafiknya. Untuk membuat grafik, kita membutuhkan 2 titik. Yang pertama di equilibrium, yang kedua di Q atau di P. Di sini kita coba cari Q. P kita ibaratkan 0. Kita punya QD 160 min 2P. 160 min 2P nya kita ganti dengan 0. Jadi 2 kali 0 sama dengan 0. Jadi kita punya QD sama dengan 160. Untuk mencari QS, kita ibaratkan Q sama dengan 0. Tadi kita punya fungsi dari QS itu adalah min 80 plus 4P. Jadi kita ubah Q nya itu jadi 0. Jadi 0 sama dengan minus 80 plus 4P. Oke, kita hasilkan menjadi 80 dibagi 4 sama dengan 20. Itu di seperti ini gambar grafiknya, dimana QD-nya adalah 160, QS-nya adalah 20, harga dari keseimbangannya ada 40, dan jumlah keseimbangannya adalah 80. Jadi disinilah titik equilibrium, dimana perpotongan antara QS dan QD. Yang keempat ada fungsi biaya total. Fungsi biaya total di dalam sebuah perusahaan meliputi 3. Yang pertama ada fixed cost, yaitu biaya tetap, di mana contohnya adalah sewa gedung. Jadi walaupun perusahaan tidak memiliki penghasilan, dia tetap memiliki pengeluaran, yaitu sewa gedung. Lalu ada variable cost atau biaya produksi seperti bahan dan juga para pekerja dan lain-lainnya lagi. Lalu ada total cost. Total cost ini adalah hasil jumlah dari variable cost dan juga fixed cost. Di sini kita lihat untuk grafik dari total biaya. Yang pertama ada fixed cost, yaitu seperti garis lurus. Yang kedua ada variable cost, yaitu ditarik dari titik 0. Yang ketiga ada total cost yang ditarik dari titik fixed cost. Untuk lebih memahami materi ini, kita coba ke soalnya. Di sini kita punya soal biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan Layo sebesar 60.000, sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan VC yaitu 100 Q. Tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya, serta berapakah biaya total yang dikeluarkan perusahaan jika memproduksi 720 unit. Seperti di sini kita ketahui ada variable cost-nya yaitu 100 Q dan
fixed cost-nya 60.000. Jadi, untuk menunjukkan persamaan dari total biaya itu menggunakan rumus total biaya. Seperti yang kita tahu, rumus dari total biaya adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Untuk fixed cost-nya kita punya 60.000 dan variable cost-nya kita punya 100K. Jadi, untuk persamaan dari biaya total adalah 60.000 plus 100K. Yang kedua, berapa biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi 720 unit? Pertama-tama kita harus tahu dulu berapa yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi 720. Yaitu kita cari dengan cara kita ketahui kan tadi bahwasanya variable cost adalah 100K. Maka kita ubah Q tadi menjadi 720. Jadi kita punya 100 dikali dengan 720 dan kita dapat hasilnya adalah 72.000. Jadi untuk mengetahui total biayanya bisa kita tambahkan 60.000 tadi dengan 72.000, dapatlah 132.000. Itulah biaya total untuk memproduksi 720 unit barang. Lalu bagaimana dengan kurvanya? Jadi kita lihat di sini kurvanya, yaitu di garis Q ada 720, lalu di titik fixed cost ada 60.000 dan di titik variable cost ada 72.000, sedangkan di titik total cost ada 132.000. Materi yang terakhir ada fungsi penerimaan. Penerimaan total atau TR itu didapat dari harga dikalikan dengan kuantitas. Jadi grafiknya itu seperti sama dengan grafik dari fungsi penawaran, yaitu ditarik dari kiri bawah menuju kanan atas. Untuk lebih memahami materi ini, kita lanjut ke soalnya. Di sini kita punya soal harga jual produk yang dihasilkan oleh perusahaan Nadao yaitu 1.000 per unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan tersebut serta berapa besar penerimaannya bila terjual sebanyak 400 unit. Jadi di sini kita sudah ketahui bahwasanya P-nya adalah 1.000 dan Q-nya adalah 400. Karena penerimaan total memiliki rumus P kali Q, jadi kita tinggal masukkan 1.000 dikali dengan 400, kita dapatlah 400.000. Jadi untuk kurvanya di sisi Q ada 400 dan di sisi P ada 1.000. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Banyak-banyaklah berlatih soal, karena dengan berlatih soal kita dapat mengerjakan soal dengan mudah, dan dengan berlatih soal kita dapat menemukan tipe-tipe soal yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.